Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Francis Messi dengan NIM 182211041. Nah, sesuai dengan judul videonya, kita akan bahas mengenai sinyal reconstruction dari sinyal digital. Dan di sini aku mau kasih kredit dulu nih kepada teman-teman aku yang telah membantu aku dalam berdiskusi dan juga menyelesaikan slide PowerPoint ini ya. Ada saya sendiri, lalu ada Faustus Safa, Jonathan Atrito Adi Sinaga, Reza dan Fajar Safikur Rahman, Hugo Benedito Tanidi, dan Raden Diji Asia Fadi Putra. Nah, sebelum kita mulai bahas, aku mau highlight dulu beberapa part yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama itu adalah tentang what is signal, lalu ada high level process, signal sampling, low pass filters, interpolation, dan aliasing. Dan mungkin ada tambahan dari aku sendiri di akhir sebagai bonus untuk penurunan matematisnya. Nah, teman-teman masih berpikiran nih, sinyal itu apa sih? Padahal udah awam banget ini ya, bicara tentang sinyal. Nah, sebetulnya tentang sinyal ini sempat aku singgung di video di pojok kanan atas ini. Ya, sebetulnya itu video yang kemarin. Tapi kita coba bahas lagi ya di sini. Nah, kita ambil domain saja, satu domain dalam pemrosesan sinyal. Karena memang yang dipodulasi itu tentang pemrosesan sinyal gitu ya. Nah, dalam pemrosesan sinyal, sinyal merupakan fungsi yang menyampaikan informasi tentang suatu fenomena. Nah, besaran yang bervariasi dalam ruang atau waktu dapat digunakan sebagai sinyal untuk berbagi pesan antar pengamat. Nah, contoh sinyal itu ya audio, video, ucapan, gambar, sonar, dan radar, dan sebagainya. Nah, dalam sinyal ini terdapat dua domain yang akan kita perdalami. Yang pertama itu adalah time domain atau domain waktu. Nah, seperti yang digambar di sebelah atasnya gitu ya. Nah, beberapa properti. Lalu yang kedua itu adalah domain frekuensi. Di bagian bawah ini ya, ada beberapa properti juga. Dan untuk kedua domain tersebut kita bisa mentransform dengan menggunakan transformasi Fourier, transformasi Laplace, ataupun transformasi Z. Namun di video ini kita akan bahas mengenai transformasi Fourier. Nah, untuk high level proses ini, jadi kita punya fungsi xt. Fungsi xt ini ya fungsi asal kita, fungsi analog. Ya katakanlah dari eh, misalnya nih, aku lagi sedang ngobrol nih, sedang menjelaskan. Nah, itu kan ada gelombang sinyalnya itu ya yang muncul. Katakanlah gelombang sinyal itu adalah ini, seperti gambar ini. Nah, lalu kita juga punya fungsi dt. Dt ini ya discrete sinyal digital. Nah, sinyal digital itu seperti ini gambarnya, seperti tusuk sate gitu ya. Ada runcing-runcing ke atas. Ya, kebetulan tadi aku baru makan sate juga. Nah, lalu ini kita masukkan ke sampler. Jadi fungsi analog dan fungsi digital ini kita masukkan ke sampler dan akan menghasilkan XST. XST ini adalah hasil perkalian antara fungsi XT dengan fungsi DT dan akan menghasilkan grafik seperti yang di bawah ini. Nah, ketika hal tersebut ini masih sampling gitu ya, sampled function, sampled signal. Nah, sample signal ini kita akan interpolasi dengan low pass filter. Low pass filter kita ambil aja sembarang fungsi sync, SINC. Nah, ketika kita low pass filter, kita interpolasi, maka akan menghasilkan sinyal XT topi, X topi T ya, X topi T yang mirip dengan atau persis dengan sinyal XT tadi yang di awal. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sampling. Jadi ada ngomong-ngomong sampling sampai susah banget ngomong sampling gitu ya. Tadi sampel sinyal. Nah, dalam pemrosesan sinyal, pengambilan sampel adalah reduksi sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Jadi sinyal analog diulangin lagi ya. Sinyal kontinu, sinyal analog seperti ini. Sinyal diskrit, sinyal digital seperti ini gitu ya. Nah, dan proses sampling ini kita menggunakan direct data function. Nah, untuk persamaan sampling sendiri, simple, xn sama dengan xn ts. Ts ini maksudnya apa? 1 ts, 2 ts, 3 ts itu maksudnya n. Nah, seperti itu. Nah, lalu sekilas tentang delta function.
Jadi derajat delta ini juga dikenal sebagai impuls satuan. Adalah fungsi umum yang nilainya 0 di semua tempat kecuali di 0. Yaitu ada nih di persamaan direct delta function ini, ya delta x sama dengan a hingga ketika x sama dengan 0, dan nilainya adalah 0 ketika x tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, dan yang integralnya pada seluruh garis real sama dengan 1. Jadi, integral dari min ta hingga menuju ta hingga dari eh, delta direct function itu adalah 1. Nah, dan pada gambar yang di bawah ini sebenarnya ini adalah hasil shifting ya, shifting property gitu ya. Bisa dilihat di sini. Nah, karena eh, ya ini kan tergeser. Ini kita bisa notate nggak sih? Ini bisa nih, atau notate. Annotate. Nah, ini kan sebenarnya kan di sini tuh, sebenarnya di sini. Jangan warna biru, Deng. Kita kasih warna merah saja. Nah, sebenarnya itu kan di sini gitu kan. Di ketika 0 gitu ya. Nah, oke. Nah, ketika kita shift sejauh A, ya ini direct, ya ini delta sama dengan x min A gitu ya. Nah, di sini eh, berarti kan integral dari min ta hingga menuju ta hingga dari gx, delta x min x 0, dx sama dengan gx 0 gitu ya. Karena kan ya A, kalau misalkan kita shift, sebenarnya kalau misalkan awal itu kan 0 gitu ya. Jadi ya gitu. Kalau misalkan kita shift sebagai A ya sebenarnya GA gitu ya sebenarnya. Seperti itu. Lihat dari gambar saja sudah mengerti lah harusnya. Oke. Untuk sampling, jadi kan ini tadi ya, ini adalah sinyal analog. Nah, ini adalah sinyal analog, di sini itu adalah sinyal digital. Ketika kita kalikan, akan menghasilkan ini. Sorry, ini tuh adalah persamaan fungsi digital. Ya, itu sigma n dari min ta hingga ke ta hingga dari delta t min k gitu ya. Nah, nah, lalu untuk sampling ini, hasil perkalian ini akan menghasilkan eh, sinyal seperti ini, ya seperti ini ya, XST itu adalah hasil perkalian dari sinyal XT tadi dengan sinyal DT, dan di sini sudah dijelaskan bersama matematisnya. XT sama dengan XT dikali impuls tadi, impuls train tadi. Nah, kita tahu bahwa ini sigma n dari min ta hingga ke ta hingga dari XT. Nah, ini kan tinggal substitusi persamaan tadi ya, delta T min n TS. Nah, sebetulnya T yang di XT ini sama delta T, T yang di delta T ini sama gitu. Namun karena kita lihat merujuk pada ini, kita kan pengen nih periode ya, TS, 2TS, 3TS. Ya, sebenarnya ini bisa diganti aja yang XT ini. Jadi X, N, TS seperti di kotak hijau ini. Seperti itu. Nah, tentu dalam proses yang tadi itu kan cuma sampling doang ya, dan itu masih belum ada apa-apanya, sampling doang buat apa gitu kan. Nah, kita perlu rekonstruksi. Jadi sampling yang tadi udah kita ambil sampel sampel sinyalnya itu, kita mau rekonstruksi menjadi sinyal seperti yang di awal gitu buat output gitu ya. Karena kan manusia ya dengar itu ya sebenarnya sinyal analog gitu ya, bukan digital. Dalam pemrosesan sinyal, rekonstruksi biasanya berarti pengembalian sinyal kontinuasi dari rangkaian sampel dengan suatu periode sampling. Nah, jadi ini adalah sampel signalnya, dan kita akan menjadikan sebagai rekonstruktor continuous signal, seperti yang kita inginkan. Dengan cara apa? Dengan menggunakan low pass filter, dengan interpolasi menggunakan low pass filter, seperti itu. Nah, lalu tadi aku mention tuh, low pass filter. Apa itu low pass filter? Low pass filter itu adalah filter yang meloloskan sinyal dengan frekuensi lebih rendah dari frekuensi cut-off yang dipilih dan melemahkan sinyal dengan frekuensi lebih tinggi dari frekuensi cut-off. Nah, low pass filter ini digunakan dalam rekonstruksi sinyal sebagai cara meng-cut off frekuensi di luar frekuensi maksimum. Dan proses ini dilakukan dengan konvolusi antara LPF dengan sampel sinyal. Ya, seperti itu. Jadi LPF ini ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah zero order LPF, kotak-kotak. Lalu ada first order LPF, segitiga. Lalu ada ideal LPF menggunakan fungsi sync yang tadi aku sebut. Kita akan coba dulu dengan zero order LPF, low pass filter. Nah, ketika kita punya zero order, yaitu fungsi sinyal GT seperti ini, kita konvolusi dengan XST, sampel sinyalnya ini, maka kita akan menghasilkan X topi T seperti gambar ini.
tinggal di kota-kota hubung-hubung. Hasil konvolusinya, hasil interpolasinya seperti ini. Kalian boleh screenshot dulu gini, buat kalian nanti dibandingkan dengan first order dan ideal LPF. Apakah ya kalian bisa cari perbedaannya kenapa ya gitu ya, kenapa beda gitu ya. Nah, ini bisa di screenshot dulu. Nah, kita akan masuk ke first order LPF. Nah, untuk first order LPF ini ya segitiga tadi nih ya. Kalau kita kaliin, bukan kali sih, ini konvolusi. Ketika kita konvolusi dengan sampel sinyal, akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi tinggal garis, 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 kayak hubung-hubungkan lah, main puzzle gitu. Nah, akan seperti ini. Dan ketika kita lakukan proses interpolasinya, ya akan menghasilkan warna merah seperti ini. Nah, kalau kita coba turunkan bersama matematisnya gitu ya. Nah, X topi T ini kan hasil konvolusinya tuh. Nah, XS dengan GT. Kita tahu bahwa XS ini ya bisa diubah jadi X tau, GT ini bisa diubah jadi GT min tau. Dan kita tahu bahwa X tau yang tadi itu adalah XN dikali delta T min NTS. Nah, dapat dari mana ya sebenarnya tadi udah ada dijelasin. Mungkin boleh back lagi ya. Nah, videonya. Nanti sama persis. Dan karena kita ini eh, mau integral terhadap tau, terhadap d tau, maka xn sigma xn ini bisa dianggap sebagai konstanta, maka bisa dipindahkan seperti ini, dan hasilnya ini adalah ini seperti di kotak biru ini. Nah, ini contohnya. Ini tadi ini udah agak lumayan mendekati sinyal analog yang tadi ya, sinyal yang di input itu. Kalau tadi yang zero order itu kan masih kotak-kotak kayak masih nggak jelas gitu ya, masih jauh. Nah, first order ini udah mulai nih mendingan seperti itu. Nah, kita akan coba lihat yang terakhir, ideal ideal low pass filter. Nah, ini sekilas saja sync function. Jadi hasil inverse Fourier transform dari graf yang di kiri ini sebetulnya ya sync function gitu ya. Dan kita tahu bahwa periodenya itu seper Fs, di mana Fs itu adalah seper 2M. Fs itu sama dengan 2Fm, maka T itu sama dengan seper 2Fm. Nah, ini sekilas saja sync function itu punya dua jenis, ada normalize sama normalize. Normalize ini cuma normalisasi terhadap P-nya aja gitu ya. Nah, ini dia yang ideal low pass filter. Kalau kita konvolusi dengan sampel sinyal tadi, akan seperti ini. Ini lumayan banyak ini ya garis-garisnya. Nah, dan hasil konvolusinya itu seperti ini. Yang gambar warna merah tadi itu, yaitu gelombang yang dihasilkan oleh eh, hasil interpolasi antara sampel sinyal dengan ideal LPF. Jadi menggunakan fungsi sync gitu ya. Nah, kalau kita bandingin, tadi kan jadi zero, terus first order, terus ke ideal, lebih mirip yang mana sih? Yang ideal gitu ya. Makin lebih jelas gitu ya, lebih mirip dengan sinyal analog. Tapi kenapa eh, ketika kita melakukan proses sampling itu, sorry, proses interpolation, katanya nih udah ideal low pass filter, tapi kenapa masih nggak sama gitu ya? Misal nih, di sini ada lengkungan ini, kayak apa sih ini? Ya gitulah, menjorok ke bawah gitu ya. Nah, ini kenapa di sini nggak ada, terus di sini tuh aslinya tuh ada menjorok ke atas. Kenapa di hasil interpolasi itu nggak ada gitu ya? Nah, ini salah nih teorinya. Nah, nggak begitu. Jadi, kenapa hal yang terjadi? Aku bocorin aja, karena periode yang kita ambil itu terlalu gede. Jadi, jarak-jarak periode ini TS, 2 TS, 3 TS itu terlalu gede. Jadi makanya bisa terjadi proses aliasing. Apa itu? Gimana sih maksudnya proses aliasing? Nah, kita coba bahas nih ke selanjutnya. Sebelum kita bakal aliasing nih, kita coba pengen dulu jelasin tentang frekuensi domain. Jadi tadi kan kita masih pakai time domain, kita mau ubah dulu ke frekuensi domain. Kira-kira ya hasil transformasi Fouriernya seperti inilah gitu ya. Kira-kira. Ini untuk sinyal analognya. Dan untuk sinyal digitalnya seperti ini ya mirip-mirip saja. Nah, ketika kita lakukan proses perkalian, untuk kasus Fs lebih kecil dari 2 Fm, nah gambarnya itu seperti ini. Dan kalau kita lihat, ini itu sebenarnya aliasing. Kenapa? Karena
eh, hasil outputnya itu adalah ini kan, hasil konvolusinya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini hilang karena ya sebetulnya kita pengennya ini kan. Nah, tapi ini hilang. Nah, itu adalah proses aliasing karena dia overlap. Fs kita terlalu kecil. Periode kita terlalu gede untuk sampling. Nah, makanya ini ya tidak bagus gitu ya, karena kan ada sinyal yang hilang gitu ya. Nah, kalau kita lanjut, ketika Fs lebih sama dengan 2 FM, maka ya seperti ini kira-kira hasil dari perkaliannya. Nah, di sini itu ya udah mulai di sini ya, bagian sini sama bagian sini gak ada yang overlap. Jadi ketika kita mau proses interpolasi, kita ya masih bisa mendapatkan sinyal secara utuh gitu ya. Nah, untuk juga ketika Fs lebih besar dari 2 FM, justru lebih ya lebih aman karena ya udah pasti lah, ini udah pasti dapat lah gitu kan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan Fs lebih besar dari 2 FM, ini udah lebih jelas karena udah dapet nih ya. Nah, kalau kita sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan Nyquist rate. Kalau kalian lupa, sebenarnya ada di video yang kemarin juga. Nah, di sini tuh ya di sini kan FM ya. FM di sini itu sebetulnya ya Fs min FM juga bisa. Kita pengen bagaimana ini, berarti kan ceritanya Fs kurang FM itu harus lebih besar dari FM gitu ya. Lebih besar sama dengan, karena kan tadi yang sama dengan aman gitu ya. Nah, berarti Fs harus lebih besar sama dengan 2 FM. Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan Nyquist rate. Nyquist rate. Nah, jadi kalau misalkan ditanya eh, proses rekonstruksi seperti apa yang melanggar Nyquist rate ketika Fs di luar dari domain ini lebih kecil dari 2 FM. Aliasing, overlap. Nah, ketika Fs lebih besar sama dengan 2 FM, maka ini memenuhi Nyquist rate. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita basa-basi bicara tentang FS ini, bukan Freddy Sanusi, tapi FS saja gitu, yang lain. Eh, kita akan coba ubah periodenya itu menjadi lebih kecil. Atau kita akan coba sampling di ranah Fs lebih besar sama dengan 2 FM. Dan akan dihasilkan konvolusi seperti ini. Ini cuma tinggal lengkung-lengkungkan saja. Dan hasil interpolasinya sekarang sudah mirip. Ya ini. Jadi hasil interpolasinya tinggal hubung-hubungkan saja. Dan kalau kita bandingkan dengan sinyal analog, sudah mulai mirip. Ya, di sini ada ke bawah, apa sih, cekung ke bawah. Di sini juga ada cekung ke bawah. Di sini ada cekung ke atas, juga ada cekung ke atas. Dan sudah mirip gitu ya. Nah, ini makanya kenapa ideal low pass filter itu memang beneran ideal gitu, karena emang paling sama gitu dengan sinyal yang di awal tadi gitu, sinyal analog. Jadi hasil rekonstruksinya di outputnya itu sama dengan sinyal yang di awal gitu. Jadi dalam proses samplernya itu tidak menghilangkan sinyal-sinyal gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekarang kita coba lihat ke persamaan matematisnya. Jadi diberikan ya, ini ada fungsi X ini seperti yang di video tadi, yang high process level tadi itu ya. Di sini tuh sinyal analog, di sini tuh sinyal digital, dimasukin ke sampler, maka akan menghasilkan XST yang ini adalah sample function. Tadi sample signal, sorry. Sample signal, sepertinya lupa aku mention tadi. Dan sampel sinyal ini kita akan interpolasi dengan LPF, low pass filter tadi itu akan menghasilkan X stop itu ya. Ini sama kayak di yang tadi di awal ya. Nah, kita juga tahu bahwa fungsi dari cut off, jadi HW, HW itu kan frekuensi respons ideal dari idealnya LPF tadi itu. Nah, ini udah diberikan nih grafik cut off-nya itu, grafik HW. Nah, nah kalau kita
coba konvolusi ya, konvolusikan dengan sinyal tadi. Kita tahu bahwa kalau di ranah frekuensi itu kan, misalnya nih ya, kita langsung aja. Misalnya kita diberikan suatu sinyal gitu, katakanlah sinyal itu seperti ini. Ini sama kayak yang di frekuensi domainnya. Seperti ini aja. Nah, di titik ini, ketika ini adalah omega M, negatif omega M, di sini adalah omega M, lalu di sini tuh adalah omega S, lalu di sini tuh kita tahu ini tuh ya omega S dikurang omega M, seperti itu. Nah, ketika kita lakukan interpolasi antara eh, sinyal diskrit kita ini, yang tadi ya habis analog ke diskrit, jadi ini sampel signal. Nah, sampel signal ini kita interpolasi dengan low pass filter. Ya, dalam hal ini kita ini tuh adalah zero order ya, biar lebih gampang aja buat visualisasi matematisnya. Nah, ketika kita lakukan interpolasi, kita coba menggunakan warna biru saja. Ketika kondisinya ini, tuh ya. Ketika si omega C-nya lebih besar dari, sorry, ya omega C-nya lebih besar dari omega M. Jadi kita katakan aja lah ini sebagai omega C gitu ya. Berarti di sini negatif, di sini positif, gitu ya. Seperti itu. Em, Ketika omega C lebih besar dari omega M, apa yang terjadi? Apa sih sinyal output itu seperti apa? Nah, jadi sebelumnya kita tahu dulu. Coba kita tadi itu sebagai apa, sinyal outputnya itu sebagai MW gitu ya, MW. Jadi kita tahu bahwa MW itu adalah H omega, sorry, M omega bukan MW ya. M omega sama dengan H omega dikali dengan S omega. S omega tuh ini, itu S omega. Nah, maka hasilnya itu hasil perkaliannya itu adalah menjadi grafik. Gimana enak kita tulis di sini saja. Ini katakan, maaf jelek, ini M omega, maka hasil perkalian dari si garis biru ini ya, cut off-nya itu dengan H omega dengan S omega ini adalah seperti ini. Dimana di sini adalah negatif omega M, 0, omega M. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa di sini itu kan ada sesuatu gitu ya. Nah, sebenarnya di sini juga ada sesuatu, tapi kita tahu bahwa dari dari minta hingga ke negatif omega itu hasilnya ini selalu nol. Dan sama juga untuk berlaku ini dari omega M ke tahingga menuju tahingga itu hasilnya akan nol juga. Dan ini sama, ini juga nol gitu ya. Nah, maka untuk kondisi omega C lebih besar dari omega M, this is valid. Karena sinyalnya di awal tuh ya sama gitu. Sinyal awal tuh yang ini, this one, sinyal awalnya sama. Nah, kita gambar aja deh. Sinyal awalnya ini bisa dikopas sepertinya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sebagai sinyal awal. Kita coba beri tanda. Ini tuh sinyal, ini sinyal akhir. Sinyal hasil rekonstruksi maksudnya seperti itu ya. Sinyal awal itu sinyal yang dimasukkan. Nah, lalu kita coba kasus ini aman, valid, ting, checklist. Nah, kita coba masukkan kondisi ketika omega C ini sama dengan omega M gitu ya. Kita coba kasih warna hijau ketika omega C. Nah, ketika omega C itu sama dengan omega M, maka hasil dari interpolasinya itu adalah yang ini, masih nggak ada overlapping, nggak ada aliasing gitu ya. Dan hasilnya juga bakal sama seperti ini. Maka omega C, untuk kasus omega C sama dengan omega M, this is masih valid gitu ya, karena sinyal
hasil rekonstruksinya sama dengan sinyal yang di awal tadi. Nah, kita coba ambil kasus ketika omega C lebih kecil dari omega M. Apa yang terjadi ketika omega C lebih kecil dari omega M? Ketika omega C lebih kecil dari omega M, ya lihat terjadi overlapping di sini tuh nggak diambil, di sini tuh nggak diambil. Yang diambil itu cuma yang ini, hasil apa sih interpolasinya. Maka di sini tuh bagian sini sama bagian sini itu hilang karena dia overlapping dengan fungsi cutoff yang tadi. Maka dari itu sehingga fungsi akhirnya itu ya beda gitu dengan fungsi awalnya. Kira-kira ya jadi seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Di sini tuh hilang where's. Nah, maka untuk persamaan apa untuk domain omega C lebih kecil dari omega M ini tidak valid gitu ya, tidak boleh gitu. Nah, lalu kita coba ke kemungkinan lagi, kemungkinan kasus ketika omega C itu eh, sama dengan omega S dikurang omega M. Kita coba kasih warna saja, ini abu-abu. Ketika kasus omega C itu sama dengan omega S dikurang omega M. Maka di sini kelihatan juga bahwa hasil interpolasinya itu ini. Nah, dan ini sama seperti ini sebenarnya kan? Sebenarnya kan ini ada kan? Sama. Maka dari itu untuk kasus ini eh, ya valid, masih valid. Lalu kita ke kasus yang terakhir ketika omega C lebih besar dari omega S dikurang omega M. Nah, untuk kasus seperti ini kita coba kasih warna warna merah saja, nggak apa-apa. Ketika kasus seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah terjadinya overlapping dengan sinyal yang lain. Nah, jadi ya seperti ini kan. Ini sinyal dari mana? Ini sinyal dari mana gitu ya. Padahal itu bukan sinyal yang dirinya sendiri. Dia itu terjadi aliasing atau overlapping. Maka sinyal di akhir bakal seperti ini. Ada muncul sinyal ini. Dan ini berbeda dengan sinyal di awal tadi. Maka dari itu untuk kasus omega C lebih besar dari omega S dikurang omega M itu tidak valid. Maka dari itu eh, untuk domain yang diperbolehkan itu adalah omega C ya lebih kecil sama dengan omega S dikurang omega M. Nah, seperti itu. Ini kebalik omega C dengan omega M ya. Omega M, omega C. Nah, ini adalah domain yang diperbolehkan agar sinyal yang direkonstruksi itu eh, sama dengan sinyal yang di awal tadi. Seperti itu. Nah, begitulah proses bagaimana rekonstruksi sinyal dari sinyal digital ke sinyal analog seperti semula. Nah, itu untuk proses-prosesnya kalian bisa lihat aja kalau ini secara singkat, ini proses matematisnya dan di awal tadi sudah dijelaskan bagaimana secara konsep. Kalau misalkan masih kurang mengerti, bisa diulang-ulang kembali videonya dan jangan di-skip gitu ya, tentunya. Oke, mungkin eh, itu saja proses-proses yang bisa disampaikan. Terima kasih.